hari ini ya, dengan pokok bahasan struktur biaya dan pendapatan usaha tani. Bentar ya. Oke, struktur biaya dan pendapatan usaha tani. Ada 3 subpokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu struktur biaya produksi usaha tani yang pertama, yang kedua struktur pendapatan usaha tani, yang ketiga distribusi pendapatan keluarga tani. Kita mulai dari subpokok yang pertama, yaitu struktur biaya produksi usaha tani. Nah, kalau kita mau membicarakan tentang struktur biaya produksi usaha tani, yang pertama kita harus ketahui dulu faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi itu, yang pertama adalah di mana tempat berproduksi. Hal ini dikaitkan dengan pola usaha tani. Untuk pola usaha tani sudah kalian dapatin di kuliah-kuliah pertama. Kemudian kapan? Artinya musimnya, musim kemarau atau musim hujan. Kemudian yang berikutnya adalah teknologi yang digunakan, teknologi sederhana atau teknologi modern. Kemudian cabang usaha taninya itu apa saja. Itu adalah faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Oke. Kalau pola usaha tani, pola basah, dan pola lahan kering itu pasti berpengaruh terhadap biaya. Musim juga, musim panas dan musim penghujan juga berpengaruh terhadap biaya. Teknologi jelas sekali, kalau sederhana dan modern berpengaruh terhadap biaya. Sederhana adalah biayanya lebih murah, modern biayanya lebih mahal. Cabang usaha, semakin banyak cabang usaha, semakin banyak biaya yang digunakan. Nah, mari kita mulai dengan struktur biaya produksi untuk usaha tani. Ini ada data alokasi biaya produksi tanaman sayuran di pegunungan ya. Di sini terlihat jenis tanamannya, ada wortel, ada bawang daun, ada kubis, ada kentang. Oke, struktur biayanya dibagi yang terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya bibit, biaya pupuk, yaitu pupuk terdiri dari pupuk kandang atau pupuk organik dan pupuk kimia dan obat-obatan. Nah, di sini terlihat untuk wortel itu menggunakan biaya tenaga kerja sangat banyak, yaitu sebesar 61,4%. Oke, di situ. Kemudian kalau bawang daun, struktur biaya yang paling banyak juga adalah pada biaya tenaga kerja. Kalau kubis pada pupuk dan obat-obatan. Sini. Sedangkan kalau kentang itu pada bibit. Jadi kentang itu bibitnya yang mahal. Jadi kita lihat di sini, saya ulangi dari wortel. Wortel tenaga kerjanya itu sebesar 61,4%, bibit 6,8%, pupuk dan obat-obatan 31,8%. Jadi situ yang dikatakan struktur biaya. Struktur biayanya itu kita membagi tenaga kerja berapa. Sini saya tulis ya. Struktur biaya. Terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya bibit, biaya pupuk, kemudian biaya obat-obatan. Ya, di situ ya, nanti lihat situ bahwa mana yang sangat dominan dari setiap jenis tanaman. Sekali lagi saya ulangi, untuk wortel itu tenaga kerja yang sangat banyak, karena wortel membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Daun bawang juga banyak, tetapi tidak sebanyak dengan wortel.
hanya 45%. Kalau kentang bibit yang sangat banyak, 56%. Bibit kentang memang mahal. Oke, disitulah terlihat struktur biaya. Nah, kalau rata-rata dari semua jenis tanaman tadi, wortel, bawang daun, kubis, kentang, rata-rata tenaga kerjanya adalah 36%. Oke, bibit 30,8%, pupuk kandang 13,9%, dan obat-obatan 18,5%. Nah, di sini ternyata tenaga kerja itu sangat dominan. Tenaga kerja sektor pertanian memang sangat diperlukan. Oke. Saya ulang sekali lagi, ini yang dimaksudkan dengan struktur biaya usaha tani. Nah, kita lanjut ke struktur pendapatan. Oke, yang berikut struktur pendapatan. Semua benda yang punya nilai uang yang dimiliki secara sah oleh petani disebut aset. Jadi kita lihat, pertama kita akan aset atau resource. Ya, untuk usaha tani itu aset atau resource. Untuk analisis usaha tani, kita akan membedakan aset itu dalam 3 istilah. Yang pertama disebut fixed asset, yang kedua working asset, dan yang ketiga current asset. Oke. Fixed asset adalah semua benda milik petani yang tidak mungkin diuangkan. Ya. Fix, semua benda milik petani yang tidak mungkin diuangkan. Oke. Yang tidak mungkin diuangkan, saya garis merah ya. Contoh itu tanah, bangunan, pagar, ya nggak mungkin diuangkan. Itu masuk dalam fixed asset. Yang kedua, working asset. Semua benda yang mudah diuangkan. Yang tadi tidak mungkin, sekarang yang mudah diuangkan. Artinya dijual ya. Ternak, alat pertanian, gitu ya. Itu masuk dalam working asset. Yang ketiga adalah current asset. Benda yang mudah diuangkan. Oke. Yang mudah diuangkan. Dalam tahun produksi. Contoh adalah hasil-hasil tanaman tadi. Hasilnya, hasil tanaman. Itu kita membagi aset dalam 3 istilah. Kalau mau melakukan analisis usaha tani. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama adalah fixed asset. Yang kedua working asset. Yang ketiga adalah current asset. Oke, kita masuk ke berikutnya adalah tagihan. Nah, ini kalau analisis usaha tani begini. Ada tagihan orang lain terhadap petani atau liabilities. Ada istilah liabilities. Oke. Nah, untuk keperluan analisa, liabilities ini dibedakan dalam 3 hal, yaitu fixed liabilities, work liabilities, dan current liabilities. Oke, kalau fix itu klaim dalam bentuk hipotek. Fix. Sedangkan work liabilities itu obligasi. Current itu adalah obligasi yang segera dibayarkan. Kalau work itu obligasi yang ditangguhkan. Sedangkan current adalah obligasi yang akan segera dibayarkan. Ini hal-hal atau istilah-istilah yang kalian harus pahami dalam menganalisis usaha tani. Oke, yang tadi adalah aset. Ada 3, dibagi atas 3, fixed asset, working asset, dan current asset. Sedangkan untuk liabilities atau tagihan, ada tagihan lagi dari orang lain terhadap petani, dibagi atas 3 bagian. Untuk analisisnya ada fixed liabilities, work liabilities, dan current liabilities. Nah, kalau kita mau menganalisis pendapatan petani itu, kita harus melihat rata-rata inventaris. Kita harus menghitung rata-rata inventarisnya. Berapa rata-rata inventaris satu petani. Nanti kita akan hitung dengan menggunakan balance sheet.
Yang kedua adalah berapa penerimaan. Kita menghitung penerimaan usaha tani, berapa pengeluaran usaha tani, dan berapa penerimaan dari berbagai sumber usaha tani. Nanti kita praktek ya dengan analisis kasus untuk menghitung semua ini, analisis usaha tani. Oke. Nah, yang dikatakan rata-rata inventaris. Apa itu rata-rata inventaris? Jumlah nilai inventaris awal ditambah nilai inventaris akhir. Nah, gitu untuk mudah ya menggunakan garis lurus. Rata-rata inventaris itu inventaris awal tambah inventaris akhir bagi 2. Itu kita dapat rata-rata. Jadi kita akan menilai benda aset pada usaha tani. Nah, untuk menilai benda aset pada usaha tani itu dapat dilakukan dengan cara pertama, berapa harganya atau harga belinya berapa. Kemudian normal market value-nya berapa. Kemudian present market value-nya berapa. Penyusutan berapa. Ya. Benda-benda aset harus dihitung. Yang pertama, harga pembelian. Kalau harga pembelian sepertinya semua tahu, beli dengan harga berapa. Kemudian normal market value itu nilai penjualan setelah waktu tertentu dari aset yang dimiliki oleh petani. Itu untuk kita menilai benda-benda petani ya. Semua benda-benda yang dimiliki petani itu harus kita nilai. Benda petani itu bisa berupa mesin-mesin, bisa berupa alat-alat, bisa berupa kandang, itu yang benda-benda petani ya. Oke. Nah, kalau kita mau menganalisis pendapatan petani, itu kita lakukan dengan penerimaan usaha tani. Bagaimana menghitung penerimaan usaha tani? Penerimaan usaha tani di rumus kemarin ya, minggu lalu tuh. Hasil produksi dikali harga jual. Jadi penerimaan dari semua sumber usaha tani. Semua sumber. Termasuk penambahan nilai inventaris. Oke, jangan lupa ya minggu lalu materi penambahan nilai inventaris, pengurangan nilai inventaris juga ada. Jumlah penambahan inventaris, nilai penjualan hasil. Nah, oke, ada penambahan nilai inventaris, ada penjualan hasil, ada penggunaan rumah. Ya, atau yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Sedangkan pengeluaran atau farm expense, semua biaya operasional ya, dengan tanpa memperhitungkan bunga dari modal. Ini yang minggu lalu ya, bahan kuliah minggu lalu. Oke. Dalam nilai kerja pengelola usaha tani meliputi current expense, penyusutan benda fisik, pengurangan nilai inventaris, nilai tenaga kerja yang tidak dibayar. Ini materi minggu lalu, saya hanya ingatkan bahwa dalam menganalisis harus dihitung semuanya ini. Oke, jangan sampai tidak diperhatikan. Teknis penghitungannya materi minggu lalu saya sudah jelaskan panjang lebar, nanti dilihat lagi ya. Oke, baik. Ini part 1 ya. Nanti kita akan lanjutkan ke part berikutnya. Terima kasih.